Papa Mama selama sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabar adik-adik yang ada di Palu, di luar kota Palu? Puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita beribadah, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia dan penyertaan Tuhan pada hari ini. Tuhan telah menghimpunkan kami anak-anak sekolah minggu untuk beribadah saat ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap puji-pujian akan kami naikkan, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, semangat memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Dia semakin bertambah, ku semakin berkurang. Kita angkat pujian yang berkata, Akulah pahlawan kecil. Siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari.
kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak guru. Mari semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami. Saat ini Tuhan, tibalah waktunya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus mengurapi hati anak-anak dan kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan mengurapi, Roh Kudus yang berbicara, Allah sendiri akan berbicara, memberikan hikmat dan pewahyuan daripada Allah sendiri. Biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang didengar oleh anak-anak Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, senang sekali kita berjumpa kembali pada saat ini. Dan kakak percaya semua adik-adik yang di rumah sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti disenangkan. Nah, kali ini cerita kita tentang Yosua dan tembok Yeriko. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, coba adik-adik yang di rumah tebak apakah ini? Batu disusun 1, 2, 3 sampai tinggi sekali. Apakah itu? Ya, 100 tembok. Nah, adik-adik di rumah apakah punya pagar tembok? Untuk apakah pagar tembok itu? Dan bagaimana bisa sebuah tembok yang tinggi bisa rubuh? Nah, mau tahu ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama-sama cerita berikut ini. Sementara Yosua membantu Musa sebagaimana yang dilakukannya sejak ia masih muda, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katanya, "Engkau akan mati sebagaimana saudaramu Harun, karena kalian tidak taat kepadaku dan tidak mempercayai kuasaku yang kudus." begitu kata Tuhan kepada Musa lewat firman-Nya. Lalu apa jawab Musa? Begini kata Musa, Engkaulah Tuhan Allah yang mengetahui isi hati setiap kami. Jadi, kiranya Engkau menunjuk seorang yang memimpin bagi bangsa Israel, karena umat-Mu membutuhkan seorang untuk memimpin mereka. maka Tuhan menjawab, Yosua yang akan melakukan tugas itu. Tumpangkanlah tanganmu ke atasnya untuk menunjukkan bahwa dialah yang akan menggantikannya. Sesudah Musa mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Begini bunyi firman-Nya. Hambaku Musa telah mati. Sekarang engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Begitu firman Tuhan kepada Yosua. Lalu Yosua berkata kepada orang Israel, Musuh kita menguasai tanah di seberang sungai. Tetapi Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh musuhmu akan dihalaunya. bangsa Israel berkemas dan meninggalkan tenda. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan.
Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Air yang turun terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu ke dekat kota Yeriko. Selanjutnya, Yosua memerintahkan pasukannya bersenjata. Katanya, Majulah, kelilingilah kota itu. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing. Dan mereka mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu para imam meniup sangkakala. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. segera sesudah bangsa itu mendengarkan bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yosua dan tembok Yeriko. Apakah yang dapat kita pelajari dari cerita tadi? Nah, ayo bersama-sama kita mereview kembali cerita yang tadi. Yang pertama, Yosua. Yosua adalah abdi Musa. Dia taat kepada perintah Tuhan dan berkata iya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak berbantah-bantah, tidak mengeluh. Yang kedua, bangsa Israel adalah bangsa yang taat. Ketika Yosua memberikan perintah untuk mengelilingi tembok tanpa bersuara, semua bangsa diam. Dan ketika diperintah untuk bersorak, semuanya bersorak, haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, adik-adik di rumah harus belajar taat dalam segala hal, dalam bentuk apapun, terhadap orang tua, terlebih kepada Tuhan. Adik-adik bisa belajar taat beribadah sekolah minggu, bisa taat belajar firman Tuhan di rumah, berdoa, taat perintah mama dan papa di rumah. Juga bagi adik-adik yang sekolah, taatlah kepada guru-guru. Nah, kali ini bersama-sama kita akan membaca dan mengucapkan firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita bersama-sama. Dari Kolose 3 ayat 20.
Ayo adik-adik sama-sama kita ucapkan firman Tuhan ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik ikuti Kamade ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Saya mau belajar menjadi anak yang terus taat. Karena ketika saya taat, Tuhan pasti senang. Dan kiranya Tuhan menolong saya menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Saatnya Tuhan, kami akan memberikan ucapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami boleh memberikan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang memberikan persembahan lewat transfer, boleh melalui rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Demikianlah ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kita akan tutup ibadah ini dan doa ini akan dibawakan oleh Kak Aris. Shalom adik-adik, puji Tuhan, kita sudah beribadah pada sore hari ini. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita juga akan berdoa buat teman kita, adik kita yang berulang tahun, yaitu adik Jocelyn Adriel Setiawan. Dan mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini atas kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat adik kami Jocelyn Adriel Setiawan yang berulang tahun. Tuhan sudah tambahkan usianya pada tahun ini, pada bulan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati pertumbuhan fisiknya, berkati berikan dia hikmat, kepandaian, kecerdasan, istimewa, pertumbuhan imannya semakin hari semakin mencintai Tuhan. Berkati orang tua mereka, usaha pekerjaan orang tua diberkati Tuhan. Jadikan orang tua mereka jadi teladan Tuhan untuk membimbing adik Adriel ini untuk lebih mengenal Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kami sudah beribadah pada sore hari ini. Tuhan memberkati ibadah kami, bersenantiasa nama Tuhan dimuliakan. Berkati kakak-kakak yang ambil bagian pada sore hari ini, yang memimpin pujian, yang memberitakan firman, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini, kami mengakhiri ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.